Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivansia Pedanaido, NPM 21710003100099. Saya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang penelitian pembelajaran Bahasa Indonesia bagian 5C, kajian fonologi. Dan sebelum kita memasuki kajiannya, kita akan membahas dulu apa itu kajian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phon yang berarti bunyi, logos yang berarti secara harafiah. Fonologi adalah ilmu bunyi. Nah, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama bunyi bahasa fon, yang disebut tata bunyi fonetik, dan kedua mengkaji fonem, disebut tata fonem atau fonemik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa atau yang memproses bentuk dan perubahan bunyi fonologi. Sekarang kita akan memasuki bagian B, kajian fonetik. Kajian fonetik itu ada yang pertama ada klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi di sini ada 3. Yang pertama itu vokal. Vokal di sini adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan pada alat ucap, kecuali adanya getaran pada pita suara. Yang termasuk vokal di sini adalah A, I, U, E, O. Sedangkan B, bunyi konsonan. Bunyi konsonan di sini adalah bunyi yang dalam proses pembentukannya disertai adanya hambatan, baik sebagian maupun hambatan penuh pada salah satu alat ucap. Dalam proses itu yang termasuk bunyi konsonan adalah P, B, M, T, D, N, C, C, S, Z, N, K, G, L, R, H. Yang ketiga itu bunyi semivokal. Bunyi semivokal ini terjadi jika hubungan posisional antara artikulator aktif dengan artikulator pasif. Di sini kita akan menjelaskan arti dari artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator aktif sendiri di sini adalah alat ucap yang secara relatif memiliki kebebasan untuk bergerak, yaitu lidah dan bibir bawah. Sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak memiliki keleluasan untuk bergerak, misalnya bibir atas dan gigi atas, gusi, dan langit-langit. Kita masuki sini ada nomor 2, pembentukan vokal. Pembentukan vokal dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, bentuk bibir, dan strukturnya. Berikut ini adalah jenis-jenis berdasarkan cara pembentukannya. A. Berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah terhadap langit-langit dapat dibedakan ada 3. Yang pertama, vokal tinggi adalah I, vokal tengah adalah E, vokal rendah adalah A. Berdasarkan bagian lidah bergerak, vokal dibedakan atas 3 bagian. Vokal depan I, A, vokal media adalah E, vokal belakang adalah O, dan U. Berdasarkan pembentukan ketika memproduksi vokal dapat dibedakan atas 3 bagian. 2. Vokal bundar adalah U dan O. Yang kedua, vokal tak bundar adalah I, E, dan A.
Di sini kita akan memasuki 3 pembentukan konsonan. Berdasarkan cara artikulasi konsonan dibedakan atas. Ada 4 bagian. A. Berdasarkan daerah artikulasi, konsonan bilabial, apikodental, apikoalveolar, palatal, velar, glotal, dan laringal. B. Berdasarkan cara artikulasi, konsonan hambat, frikatif, getar, lateral, nasal, dan semivokal. C. Berdasarkan keadaan pita suara, konsonan bersuara dan konsonan tak bersuara. D. Berdasarkan jalan keluarnya udara, konsonan oral dan konsonan nasal. Sekarang kita akan memasuki kajian fonemik. Kajian fonemik. Sifat khas fonemik ia memiliki fungsi pembeda. Untuk membuktikannya, fonem-fonem itu harus dikontraskan atau dioposisikan satu sama lain dalam pasangan minimal. Pasangan minimal adalah pasangan dua kata atau lebih yang memiliki kesamaan atau kemiripan dalam lingkungannya, kecuali salah satu fonem yang berbeda. Misalnya, kita akan membuktikan fonem I dengan T. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat memposisikan kedua fonem itu dalam pasangan tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat contoh. Seperti lupa sama dengan rupa. Fonem I, fonem L berbeda dengan fonem R. Sekat lupa tidak ingat, sementara rupa wajah atau warna. Sekarang kita akan memasuki D, bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental hanya dapat diketahui melalui kesan pendengaran yang selalu menyertai bunyi segmental dalam setiap aktivitasnya. Bunyi suprasegmental berkaitan dengan dua hal. Bunyi suprasegmental berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, frekuensi, jumlah getaran udara yang menimbulkan alunan titi nada. Kesan yang dapat ditangkap yaitu perubahan naik turunnya atau tinggi rendahnya bunyi. Yang kedua itu ada amplitudo, lebarnya gelombang udara yang menimbulkan kesan keras lunaknya bunyi. Ada jenis-jenis bunyi suprasegmental. Yang pertama itu intonasi. Intonasi berupa titi nada, yaitu perubahan nada suara dalam berbicara yang dapat menimbulkan kesan sebagai bentuk ungkapan. Bentuk ungkapan seperti pertanyaan, ungkapan berita, atau kekecewaan. Misalnya bentuk berita, dia belum datang dari Jakarta, nada datar. Yang kedua, bentuk pertanyaan, dia belum datang dari Jakarta, nada naik. Yang kedua ada aksen atau tekanan. Aksen atau tekanan memberikan tekanan lebih keras pada kata tertentu dalam kalimat dengan maksud untuk mempertegas atau memberikan tekanan pada kata tertentu. Misalnya, bukan Reza yang menang, tetapi Rita. Ketika pengucapan kata Reza pada kalimat di atas, kata itu diberikan tekanan lebih keras. Kita masuk ke E, yang terakhir, gejala fonologi bahasa Indonesia. Ada 3 penambahan fon. Yang pertama, penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan fonem ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Misalnya, proses afiksasi awalan me dengan morfem dasar daftar dan menjadi kata mendaftar karena adanya perubahan fonem n. B. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir. Misalnya,
Misalnya proses penghilangan satu fonem atau lebih pada awal kata, misalnya tetapi menjadi tapi, di mana menjadi mana. Proses penghilangan sebuah fonem atau lebih pada tengah kata, misalnya baru menjadi baharu. C. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah perubahan bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Misalnya, jalur menjadi lajur, royal menjadi loyal, brantas menjadi bantras. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.